Memburu Putri Datuk. Jilid 5. Wus, angin keras berhawa panas menyambar deras ke arah Gambala dan si golok emas. Kedua kakek sakti ini terkejut bukan main. Mereka menyadari kedahsyatan pukulan jarak jauh yang mengandung hawa panas menyengat itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, keduanya segera melempar tubuh ke belakang. Setelah bersalto beberapa kali di udara, kedua tokoh itu hinggap tanpa suara, beberapa tombak dari tempat semula. Kesempatan emas itu tidak disia-siakan oleh Dewa Arak. Segera pemuda berambut putih keperakan ini melompat maju. Sedangkan Kalapati yang memahami maksud penolongnya, segera bergerak mundur. "Terima kasih atas kesempatan yang kau berikan, Dewa Arak," ucap kakek berwajah beringas itu seraya berlari menghampiri putrinya yang juga berlari menghambur ke arahnya. Sementara Dewa Arak segera menghadang Gambala dan si golok emas yang sudah bergerak mengejar Kalapati. "Dewa Arak!" teriak si golok emas keras. "Tak kusangka kalau nama besarmu yang selama ini kudengar, tidak sesuai dengan apa yang kusaksikan di sini. Tahukah kau, siapa orang yang kau bela itu?" "Hahaha," Gambala tertawa mengejek. Mana bisa dia membedakan mana yang benar dan mana yang salah, golok emas? Mata dan hatinya telah silau oleh kecantikan gadis liar itu. Merah wajah Arya mendengar kata-kata penghinaan itu. "Tidak kusangka aku akan mendengar ucapan kotor seperti ini dari mulut kalian," desa pemuda berambut putih keperakan itu pelan. "Kami beri kesempatan kepadamu sekali lagi, Dewa Arak. Menyingkir, atau kami terpaksa akan menyingkirkanmu dengan kekerasan," ancam Gambala. "Sudah kukatakan, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyingkir dari sini," tandas Dewa Arak tegas. Guci araknya diangkat kembali, lalu dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu arak itu melewati kerongkongannya. "Kalau begitu, jangan salahkan kalau kau mampus di tangan kami, Dewa Arak." Setelah berkata demikian, Gambala melesat menerjang. Pedangnya yang meliuk-liuk aneh seperti gerakan seekor ular, mengancam Dewa Arak. "Wong!" Dewa Arak mengerutkan alisnya melihat ilmu pedang yang unik itu. Batang pedang yang tidak kaku seperti pedang umumnya itu membuat pemuda berambut putih keperakan ini agak bingung. Setiap arah serangan yang dituju, tidak dapat diduganya dengan pasti. Jurus-jurus pedang inilah yang menyebabkan Gambala menamakan perguruannya, Perguruan Pedang Ular. Baru tatkala serangan itu telah menyambar dekat, arah sasarannya dapat diketahui. Ujung pedang itu ternyata mengancam leher Dewa Arak. Segera, pedang itu ditangkis dengan gucinya. Klang! Suara berdentang terdengar begitu pedang itu berbenturan dengan guci. Bunga-bunga api memercik ke udara. Akibatnya, Gambala terhuyung 2 langkah ke belakang, sedangkan Dewa Arak hanya tergetar saja. Dari benturan ini dapat diukur kalau tenaga dalam Dewa Arak masih berada di atas tenaga dalam ketua perguruan pedang ular itu. Tapi sebelum Dewa Arak sempat berbuat sesuatu, tahu-tahu si golok emas sudah meluruk dengan sabetan golok mendatar ke arah leher. Sing! Serangan dari ketua perguruan golok maut itu cepat sekali. Dewa Arak yang baru saja menangkis serangan Gambala tidak punya kesempatan lagi untuk menangkis. Maka Dewa Arak segera mengelak dengan mengandalkan langkah unik jurus 8 langkah belalang. Wut! Si golok emas terkejut begitu menyadari kalau sabetan goloknya mengenai tempat kosong. Ketua perguruan golok maut ini lebih terperanjat lagi ketika melihat lawan telah lenyap dari hadapannya. Padahal, tadi jelas-jelas dilihatnya kalau Dewa Arak hanya melangkah dengan gerakan terhuyung-huyung seperti akan jatuh. Ketua perguruan golok maut sama sekali tidak menduga kalau Dewa Arak telah berada di belakangnya. Tapi tidak seperti yang sudah-sudah, Arya kali ini tidak langsung melakukan penyerangan dari belakang. Dewa Arak tahu kalau lawan-lawan yang dihadapinya ini adalah tokoh-tokoh persilatan golongan putih. Maka pemuda berambut putih keperakan ini tidak mau membuat urusan dengan mereka. Tugasnya hanyalah memberi kesempatan kepada Carmilla berbincang-bincang dengan ayahnya untuk yang terakhir kalinya. Karena hal itulah Dewa Arak tidak mengadakan perlawanan. Arya hanya mengelak saja dari setiap serangan kedua lawannya. Untunglah pemuda ini memiliki jurus 8 langkah belalang yang unik, sehingga tidak terlalu repot untuk mengelakkan setiap serangan yang datang. Hanya sesekali saja pemuda ini menangkis serangan lawan. Diam-diam Dewa Arak terkejut juga begitu mendapat kenyataan kalau kedua lawannya ini memiliki kepandaian tinggi. Tingkat kepandaian mereka hanya berselisih sedikit dengannya. Dari sini sudah dapat diukur tingkat kepandaian Kalapati yang mampu menahan pengeroyokan ketiga lawannya. Teringat akan Kalapati, Dewa Arak meluangkan kesempatan untuk melirik ke arah ayah dan anak itu.
Dilihatnya Carmilla dan ayahnya tengah berpelukan erat. "Ah, ayah," ucap Carmilla terbata-bata dalam pelukan ayahnya. Sama sekali tidak menghiraukan pakaiannya yang kotor terkena noda darah dari luka-luka yang diderita ayahnya. "Ada apa, Carmilla?" tanya Kalapati lembut. Tangannya mengusap-usap rambut hitam, indah, dan harum milik putrinya penuh kasih sayang. Aku ingin minta maaf pada ayah," jawab Carmilla terputus-putus. "Heh, memangnya kau mempunyai kesalahan pada ayah, Carmilla?" tanya Kalapati heran. Sementara tangannya masih terus mengusap-usap rambut putrinya penuh kasih sayang. "Aku sering membuat ayah jengkel." "Lupakanlah, Carmilla. Ayah sama sekali tidak menganggap semua itu sebagai suatu kesalahan. Pergilah, selamatkan dirimu. Dewa Arak akan melindungimu." "Kenapa ayah tidak ikut pergi bersamaku saja?" tanya Carmilla penasaran. "Itu tidak mungkin, Carmilla," bantah Kalapati. "Pantang bagi ayah untuk melarikan diri dari lawan. Nah, sekarang keinginanmu sudah terpenuhi. Ayah akan menggantikan Dewa Arak menghadapi kedua orang itu, Carmilla." "Kasihan, pemuda itu." Carmilla mengikuti arah pandangan ayahnya. Dan apa yang dikatakan ayahnya memang benar. Pemuda berambut putih keperakan itu terlihat pontang-panting menghadapi gempuran kedua orang lawannya. Memang dalam pandangan orang yang belum memiliki tingkat kepandaian tinggi, Dewa Arak mungkin terlihat terdesak. Tampak jelas kalau pemuda itu sampai terpontang-panting setiap mengelak serangan lawan, bahkan terlihat tidak memiliki kesempatan untuk balas menyerang. Tapi tidak demikian halnya dengan pandangan Kalapati. Diam-diam kakek ini terkejut penuh kekaguman. Sorot matanya yang tajam dapat melihat jelas kalau Dewa Arak sama sekali tidak berniat membalas, tetapi hanya mengelak saja. "Itukah jurus 8 langkah belalang yang terkenal?" tanya datuk ini dalam hati. Sungguh luar biasa. Kalapati menyadari kalau luka-luka yang dideritanya amat parah. Tubuhnya dirasakan semakin lama semakin melemah. Namun dia masih mempunyai tugas untuk menahan kedua kakek sakti itu agar Dewa Arak mempunyai kesempatan membawa lari Carmilla. "Bersiap-siaplah, Dewa Arak, aku akan menggantikan tempatmu. Aku mohon kau segera menyelamatkan putriku," ucap Kalapati mengirimkan pesan dari jauh pada Arya. Dewa Arak menganggukkan kepalanya pertanda telah mendengar pesan Kalapati. Kakek berwajah beringas itu gembira melihat Dewa Arak telah mengerti pesannya. "Selamat tinggal, Carmilla," ujar Kalapati sambil mencium kening putrinya. Perlahan-lahan, pelukan pada putrinya dilepaskan. Dengan berat hati, Carmilla pun melepaskan pelukannya. "Selamat tinggal, ayah," sahut gadis berpakaian jingga itu tersendat-sendat. Firasat Carmilla berkata kalau perpisahan dengan ayahnya ini adalah perpisahan untuk selama-lamanya. Sementara itu, begitu menerima pesan, Dewa Arak segera bersiap memberi kesempatan pada Kalapati untuk menggantikannya. Dan untuk itu, dia harus mendesak lawannya. Maka kini gerakan Dewa Arak pun mendadak berubah. Langsung saja pemuda itu memainkan jurus belalang mabuknya. Gambala dan si golok emas terkejut sekali ketika merasakan perubahan mendadak itu. Memang, sebagai tokoh sakti mereka tahu kalau sejak tadi Dewa Arak belum melancarkan serangan balasan. Dan ini membuat kedua tokoh itu merasa terhina. Sebagai akibatnya, tentu saja keduanya semakin marah dan menyerang semakin dahsyat. Kini begitu Dewa Arak melancarkan serangan balasan, Gambala dan si golok emas terkejut bukan main. Serangan Dewa Arak yang begitu dahsyat dan menderu-deru laksana amukan badai, membuat keduanya melompat mundur ke belakang. Begitu kedua orang itu melompat mundur, Kalapati segera melompat ke sebelah Dewa Arak. "Berhati-hatilah, Dewa Arak. Kau akan mengalami banyak kesulitan dalam menyelamatkan putriku. Tapi percayalah, kau membela orang yang benar. Aku dan putriku sama sekali tidak tahu apa-apa. Kedua orang inilah yang mendesak kami bertarung," jelas Kalapati agak terburu-buru. "Percayalah padaku, Kalapati. Aku akan melindungi putrimu dengan taruhan nyawaku. Aku percaya kalau kau dan putrimu ada di pihak yang benar." "Terima kasih, Dewa Arak. Sayang, aku tidak akan sempat membalas kebaikan hatimu ini." "Hah," keluh Kalapati. "Aku mohon, kau jangan menyebut-nyebut masalah hutang budi, Kalapati. Aku menolong bukan karena mengharapkan balasanmu," tegas Dewa Arak bernada memperingatkan. "Aku percaya, Dewa Arak. Nah, sekarang pergilah. Aku tidak yakin akan mampu menahan mereka terlalu lama." "Kalau begitu, aku pergi dulu, Kalapati," ucap Dewa Arak sambil menggerakkan kaki. Kelihatannya pemuda berambut putih keperakan ini hanya melangkah perlahan saja, tapi hebatnya,
tahu-tahu telah berada lebih 10 tombak dari tempat semula. Dan sesaat kemudian, Dewa Arak telah berada di dekat Carmilla. "Mari kita pergi, Carmilla," ajak Dewa Arak. Carmilla menahan isak yang naik ke tenggorokannya. Sekilas, sepasang bola mata bening itu menatap ke arah ayahnya yang sudah kembali terlibat pertarungan dengan kedua lawannya. "Selamat tinggal, ayah," teriak gadis berpakaian jingga itu dengan pengerahan tenaga dalam sehingga suaranya menggema sampai jauh. Kemudian, Carmilla melesat cepat meninggalkan tempat itu dengan diikuti Dewa Arak. Meskipun tengah sibuk menghadapi desakan kedua lawannya, Kalapati masih sempat mengirimkan suara dari jauh untuk putrinya. "Selamat tinggal, Carmilla." Carmilla agak menahan langkahnya begitu mendengar ucapan Kalapati. "Ada apa, Carmilla?" tanya Dewa Arak begitu melihat Carmilla memperlambat langkahnya. "Tidak ada apa-apa," sahut gadis berpakaian jingga itu sambil menggelengkan kepalanya. Langkahnya pun kembali dipercepat seperti semula. Dewa Arak tidak mendesak. Pemuda berambut putih keperakan ini sengaja membiarkan Carmilla menenangkan batinnya yang terguncang. Terus saja kakinya dilangkahkan mengikuti Carmilla yang telah bergerak lebih dulu. Kalapati tersenyum begitu melihat tubuh Carmilla dan Dewa Arak telah lenyap dari tempat itu. Seketika itu juga, perlawanannya menurun jauh. Memang, sebenarnya kakek ini telah terluka parah, dan tenaganya pun sudah berkurang jauh. Tapi karena terdorong untuk menyelamatkan putrinya sajalah yang membuatnya mendapat tenaga baru. Begitu diyakini Carmilla telah selamat, tenaga tambahan itu pun lenyap seketika. Dalam beberapa gebrakan, Kalapati telah terdesak hebat. Bahkan beberapa kali serangan lawan sempat menyerempet tubuhnya. Luka-lukanya pun semakin banyak. Dan tentu saja, hal ini membuat tenaga Kalapati menjadi kian susut. "Hiat, sing!" Sambil berteriak nyaring, Gambala menusukkan pedangnya ke arah perut Kalapati. Dan seperti biasanya, pedang lemas itu bergetaran, sehingga kelihatan banyak dan sukar diduga bagian mana yang dituju. "Hiya!" Si golok emas berteriak pula. Tubuhnya melompat ke udara, dan dari atas, goloknya disabetkan ke arah leher kakek berpakaian kulit ular itu. Wut! Kedua serangan itu datang begitu mendadak. Sedangkan keadaan Kalapati saat itu sudah amat lemah. Meskipun begitu, kakek berpakaian kulit ular ini berusaha mengelak. Tapi, cap, kap, telak sekali kedua serangan itu mengenai sasarannya. Seketika itu juga, tubuh Kalapati roboh ke tanah. Darah segar memancar deras dari perut yang tertembus pedang, dan juga dari kepala yang terpisah dengan lehernya. Kalapati tewas tanpa sempat bersuara. Gambala dan si golok emas memandangi tubuh Kalapati yang bersimbah darah. Ada kepuasan terpancar dari sorot mata dan wajah kedua kakek sakti itu. "Adi Gumarang, kau lihatlah. Kematianmu telah kubalaskan. Pembunuhmu telah kubinasakan. Semoga kau tenang di alam baka," desah Gambala dalam hati. "Golok perak, musuh besarmu telah kubinasakan. Semoga arwahmu tidak penasaran," ucap si golok emas dalam hati dengan kepala tertunduk. Setelah itu, hampir bersamaan, kedua tokoh sakti itu melangkah menuju ke arah mayat adik seperguruan masing-masing. "Waji," panggil Gambala kepada muridnya yang masih termenung menatap ke arah barat. Pemuda berbadan lebar itu pun berpaling menatap gurunya. "Kesanakah kedua orang itu melarikan diri, Waji?" tanya Gambala seraya memandang ke arah pandangan muridnya tadi. "Benar, Guru," jawab Waji sambil menganggukkan kepalanya. "Apakah Guru akan mengejarnya?" Gambala menggelengkan kepalanya. "Mengapa, Guru?" tanya Waji. Nada suaranya menyiratkan rasa penasaran yang mendalam. "Mengejar kedua orang itu tidak sulit, Waji. Tapi yang penting sekarang, kita urus dulu mayat paman gurumu ini." "Maaf, Guru, aku, ada apa lagi, Waji?" tanya Gambala dengan alis berkerut melihat sikap muridnya yang tampak ragu-ragu melanjutkan ucapannya. Aku tidak bisa ikut guru pulang ke perguruan," sahut Waji terputus-putus. "Mengapa, Waji?" "Aku ingin mencari mayat Adi Jalasa dan Adi Rupangki dulu, Guru. Batinku tidak akan tenang sebelum mayat mereka kutemukan," sahut Waji tersendat-sendat. Suaranya terdengar parau. "Hah!" Gambala menghela napas berat. "Kalau itu sudah keputusanmu, aku tidak akan mencegah, Waji." "Terima kasih, Guru," ucap pemuda berbadan lebar itu terputus-putus. "Kalau begitu, aku akan pergi dulu." "Hati-hatilah, Waji, akan kuperhatikan semua nasihat Guru." Gambala membungkuk, lalu mengangkat mayat Gumarang dan diletakkan di bahunya. Sesaat kemudian, ketua perguruan pedang ular itu melesat dari situ.
Cepat bukan main gerakannya sehingga yang terlihat hanyalah sekelebatan bayangan kuning. Waji memandangi tubuh gurunya hingga lenyap di kejauhan. Kini di tempat itu yang tinggal hanya dia sendiri. Si golok emas pun sudah sejak tadi meninggalkan tempat itu sambil membawa mayat adik seperguruannya. Waji tersenyum lebar, sorot kesedihan mendadak lenyap di wajahnya. Perlahan, kakinya dilangkahkan menuju batu pipih dan lebar yang terdapat dekat situ. Kemudian pantatnya dihempaskan, duduk di atasnya. Cukup lama juga pemuda berbadan lebar itu duduk di situ. Sampai matahari tepat berada di atas kepala, Waji tetap duduk di atas batu itu. Keluh Waji, kepalanya ditolehkan ke bawah lereng. Entah sudah berapa kali pemuda itu berbuat seperti itu. Jelas ada sesuatu yang ditunggunya. Mengapa lama sekali? Baru saja Waji menyelesaikan ucapannya, mendadak terdengar suara berkaokan keras 2 kali. Suara itu mengingatkan orang akan suara burung gagak. Waji segera berpaling ke arah asal suara. Pendengarannya dipasang tajam-tajam. Jelas kalau suara berkaokan itu mempunyai arti bagi pemuda itu. Belum lagi gema suara itu lenyap, kembali terdengar lagi. 2 kali berturut-turut dan kemudian berhenti. Waji tersenyum lebar, wajahnya mendadak cerah. Dari mulutnya terdengar siulan nyaring yang menggema ke seluruh tempat itu. Hal ini tidak aneh, karena pemuda berbadan lebar itu mengerahkan tenaga dalam sewaktu bersiul. Hahaha, mendadak terdengar tawa keras bergelak. Tawa yang menggema ke seluruh penjuru Gunung Palanjar, membuat daun-daun di sekitar tempat itu bergetar. Jelas kalau tawa itu dikeluarkan dengan pengerahan tenaga dalam. Belum juga habis gema tawa itu, melesat sesosok bayangan dan mendarat tepat di depan Waji. Bumi bergetar hebat begitu kedua kaki bayangan itu menjejak tanah. Di hadapan Waji telah berdiri sesosok tinggi besar. Sekujur tangan dan badan sosok yang bertelanjang dada ini dipenuhi otot-otot melingkar dan bertonjolan. Kepalanya botak dan raut wajahnya kasar dengan mata membelalak lebar. Celananya sebatas lutut dan terbuat dari kulit beruang salju. Hahaha, kelihatannya semua rencanamu berjalan baik, Waji, ucap laki-laki bertubuh tinggi kekar berotot itu. Suaranya mirip dengan tawanya, keras dan menggelegar. Waji bergegas bangkit dari duduknya dan kemudian berdiri di hadapan laki-laki tinggi besar berotot itu. Dan begitu pemuda berbadan lebar ini berdiri, baru terlihat betapa tingginya orang yang baru datang itu. Tinggi Waji hanya mencapai dada laki-laki tinggi besar berotot itu. Padahal Waji terhitung pemuda yang berpostur tubuh di atas rata-rata. Mengapa kau bisa menduga demikian, setan kepala besi, sahut Waji cepat. Kulihat sikapmu begitu gembira, betul kan dugaanku? Hahaha, sahut laki-laki berotot kekar yang ternyata berjuluk setan kepala besi sambil tertawa bergelak. Kembali suara tawa yang menggelegar itu menggema ke seluruh penjuru tempat itu. Waji menganggukkan kepalanya. Bagaimana dengan Kalapati? Tanya setan kepala besi setengah berbisik. Seketika itu juga lenyap suara tawanya. Raut wajahnya terlihat serius. Raut wajah dan suaranya menyorotkan kegentaran. Wajarlah kalau laki-laki bertubuh tinggi besar dan kekar berotot itu gentar pada Kalapati, karena belasan tahun yang lalu dia telah dikalahkan oleh bekas datuk sesat itu. Dia telah tewas, setan kepala besi, sahut Waji memberitahu. Apa, Kalapati tewas? Sepasang mata setan kepala besi membelalak. Tentu saja, mata yang memang sudah besar itu, jadi terlihat semakin membesar. Waji menganggukkan kepalanya. Gila. Sungguh gila, seru laki-laki tinggi besar kekar berotot itu sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Nada suara dan sikapnya mengandung ketidakpercayaan. Bagaimana dia bisa tewas? Kalapati dikeroyok oleh Gambala, si golok emas, dan si golok perak. Pantas, desah setan kepala besi. Kepalanya terangguk-angguk. Apakah kau ingin melihat mayat Kalapati, setan kepala besi? Tanya Waji lagi. Boleh, sahut setan kepala besi. Biar hatiku lebih yakin, rasanya aku tidak percaya kalau orang seperti Kalapati bisa ditewaskan. Waji tidak menyahuti ucapan setan kepala besi. Kakinya dilangkahkan menuju tempat mayat Kalapati tergolek dengan kepala terpisah dari lehernya. Tanpa berkata apa-apa, setan kepala besi melangkah di belakang pemuda berbadan lebar itu. Itulah mayat Kalapati, ucap Waji sambil menudingkan telunjuknya ke arah sosok tubuh yang tergolek beberapa tombak di depannya. Sementara kakinya terus saja dilangkahkan. Setan kepala besi menyipitkan mata untuk lebih memperjelas pandangan. Kalau melihat pakaiannya, memang dapat dikenali kalau tubuh yang tergolek itu adalah Kalapati.
Tapi laki-laki tinggi besar ini tidak puas kalau hanya melihat dari jauh, maka kakinya dilangkahkan mendekat. Hahaha, tawa bergelak kembali menggema ke seluruh tempat itu begitu setan kepala besi melihat jelas kalau mayat itu benar Kalapati, orang yang selama ini sangat ditakutinya. Wajib pun tersenyum lebar begitu melihat kegembiraan laki-laki tinggi besar itu. Memangnya untuk apa kau menginginkan kematian Kalapati, setan kepala besi? Bukankah kakek itu telah meninggalkan urusan persilatan? Dan kurasa dia tidak akan mengganggu seandainya kau ingin mengacaukan dunia persilatan, tanya Waji ingin tahu. Karena aku menginginkan tempat tinggalnya. Dan itu tidak mungkin kuperoleh bila Kalapati masih hidup. Dan, kau menyuruhku merencanakan sesuatu, bukan? Sambung Waji cepat. Dan, inilah hasilnya, tegas setan kepala besi seraya tertawa bergelak. Waji pun tertawa bergelak. Mengapa kau ingin merebut tempat Kalapati, setan kepala besi? Bukankah tempat tinggalmu lebih mewah dan indah daripada tempat ini? Tanya Waji lagi setelah tawanya mereda. Setan kepala besi terdiam seketika. Rupanya jawaban dari pertanyaan itu merupakan rahasia. Untuk beberapa saat, laki-laki tinggi besar ini tercenung. Kalau tidak mengingat jasamu, dan juga hubungan kekeluargaan kita, pertanyaanmu itu dapat kujadikan alasan untuk membunuhmu, Waji. Pucat wajah pemuda berbadan lebar itu seketika. Waji tahu kalau setan kepala besi tidak pemah main-main dalam ucapannya. Memangnya kenapa, setan kepala besi? Tanya Waji dengan suara bergetar. Seketika perasaan tegang melandanya. Karena rencana ini merupakan rahasiaku, jawab setan kepala besi dengan suara mendesis tajam. Rahasia? Sepasang alis Waji berkerut dalam. Ya, kalau seandainya ada orang persilatan yang tahu, mereka akan berbondong-bondong datang kemari, sambung setan kepala besi masih dengan suara berbisik-bisik. Ah, seru Waji terkejut. Mengapa bisa begitu, setan kepala besi? Karena di dalam gua Kalapati tersimpan benda yang mampu membuat tenaga dalam orang yang memakannya menjadi berlipat ganda. Ah, kiranya begitu, desah Waji kaget. Kepalanya terangguk-angguk karena mulai mengerti masalahnya. Kau paham, Waji? Tanya setan kepala besi sambil menatap tajam wajah pemuda di hadapannya. Paham, setan kepala besi, sahut Waji sambil menganggukkan kepalanya. Hahaha, kembali setan kepala besi tertawa. Waji yang semula tidak mengerti apa-apa, ikut pula tertawa terbahak-bahak. Tapi tiba-tiba, pemuda berbadan lebar itu menghentikan tawanya. Sepasang alisnya berkerut dalam. Jelas ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Tentu saja hal ini tidak lepas dari perhatian setan kepala besi. Ada apa, Waji? Waji menengadahkan kepala. Ditatapnya wajah setan kepala besi. Putri Kalapati berhasil meloloskan diri, sahut pemuda itu pelan, mirip desahan. Hahaha, setan kepala besi tertawa bergelak. Rupanya kakek tinggi besar ini gemar tertawa. Kukira ada apa, kalau hanya Putri Kalapati saja, mengapa dirisaukan? Sampai seberapa tinggi sih kepandaiannya? Sudahlah, Waji, lupakan saja masalah kecil itu. Bukan Putri Kalapati yang kurisaukan, setan kepala besi, sambut Waji lagi. Heh, kau ini aneh, Waji. Kalau bukan Putri Kalapati, lalu siapa lagi? Bukankah itu tadi jawabanmu ketika kutanya, sergah setan kepala besi penuh rasa heran. Memang benar Putri Kalapati berhasil meloloskan diri. Tapi, bukan wanita liar itu yang merisaukanku. Lalu siapa? Penolongnya, sahut Waji singkat. Ah, jadi, ada orang yang telah menyelamatkan Putri Kalapati, sambut setan kepala besi mulai paham. Waji hanya menganggukkan kepalanya. Siapa orang itu, Waji? Dewa Arak, jawab pemuda berbadan lebar itu pelan. Dewa Arak, ulang setan kepala besi kaget. Kau tidak salah lihat, Waji? Waji menggelengkan kepalanya. Dari mana kau tahu kalau penolong Putri Kalapati itu Dewa Arak? Desak setan kepala besi ingin tahu. Gambala mengenalinya, pemuda itu pun mengakuinya. Dan lagi, ciri-cirinya memang seperti yang kudengar selama ini. Hah, kepandaiannya tinggi sekali. Dia mampu menghadapi Gambala dan si golok emas sekaligus. Jadi, Dewa Arak sempat bertempur? Ya, kenapa aku begini bodoh? Bukankah ini kesempatan untuk melenyapkan Dewa Arak itu? Ucap Waji pada dirinya sendiri. Jelas ada suatu rencana di benaknya. Dan sudah pasti, rencana itu amat diyakini keberhasilannya. Hal ini terbukti dengan lenyapnya kemuraman pada wajah pemuda itu. Wajahnya kini mendadak berseri-seri. Apa maksudmu, Waji? Tanya setan kepala besi yang memang tidak mengerti rencana pemuda berbadan lebar itu.
Waji lalu menceritakan semua kejadiannya. Gambala dan juga si golok emas bertekad hendak melenyapkan Putri Kalapati. Dan melihat kegigihan Dewa Arak melindungi Putri Kalapati itu, sudah dapat kupastikan kalau di antara mereka akan terjadi pertarungan. Kini yang harus kulakukan hanyalah memanas-manasi Gambala agar pertempuran antara mereka terjadi. Dan sebagai seorang tokoh persilatan golongan putih yang mempunyai pergaulan luas, aku yakin banyak tokoh-tokoh golongan putih yang akan membantu Gambala dan si golok emas dalam menghadapi Dewa Arak, sambung setan kepala besi penuh semangat. Hahaha, kedua orang ini pun tertawa terbahak-bahak, yakin dengan rencana yang akan mereka jalankan. Kali ini Dewa Arak akan mati kutu, seru Waji di sela-sela tawanya. Memburu Putri Datuk, Jilid 6. Siang itu, udara terik sekali. Matahari tepat berada di atas ubun-ubun. Sinarnya yang menyengat, menyorot garang ke bumi. Rasanya di siang bolong itu, tidak akan ada orang yang mau melakukan perjalanan. Di bawah sebatang pohon besar dan rindang, nampak dua sosok tubuh berteduh. Kedua sosok itu adalah seorang pemuda berambut putih keperakan dan seorang wanita cantik berpakaian jingga. Dua sosok itu ternyata Dewa Arak dan Karmila. Sudah 2 hari lamanya mereka menempuh perjalanan bersama. Hah, Dewa Arak menghela napas berat. Dihapusnya keringat yang membasahi kening dan leher dengan punggung tangan. Sekilas, diliriknya wajah cantik jelita di sampingnya. Wajah cantik milik Karmila. Sayang, wanita itu masih terlihat muram. Rupanya, gadis berpakaian jingga ini masih belum bisa melupakan kesedihan ditinggalkan ayahnya yang harus menentang maut. Panas sekali hari ini, ucap Arya seperti berbicara pada diri sendiri. Padahal dalam hati, pemuda berambut putih keperakan ini berharap kalau gadis yang duduk di sebelahnya menanggapi ucapannya. Selama 2 hari ini, Arya sudah berusaha untuk mengajak Karmila bicara. Tapi jawaban yang diterima hanya singkat-singkat saja. Bahkan terkadang, tak ada jawaban sama sekali. Nampaknya gadis berpakaian jingga ini tidak ingin diajak bicara. Arya pun tahu diri, maka tidak mengajak bicara lebih lanjut. Tapi setelah 2 hari ini kemurungan Karmila masih belum sirna juga, Arya memutuskan untuk ikut campur. Itulah sebabnya setelah beberapa saat lamanya tidak ada sahutan Karmila, Arya lalu menoleh. Ditatapnya wajah Karmila lekat-lekat. Karmila, panggil Arya pelan. Hanya gumaman pelan yang tak jelas menyambut panggilan Arya. Sedangkan pandangan gadis itu masih menatap kosong ke depan. Karmila, panggil Arya lagi, lebih keras. Kembali hanya gumaman tak jelas yang keluar dari mulut gadis berpakaian jingga itu. Pandangan matanya masih tetap tertuju ke depan. Karmila, panggil Arya lebih keras lagi. Pandang aku, Karmila. Kali ini justru tidak ada jawaban sama sekali. Karmila tetap menatap kosong ke depan pada satu titik. Jelas kalau pikiran gadis ini tengah menerawang entah kemana. Arya menghela napas berat, menghilangkan rasa mendongkol di hatinya. Dewa Arak mengerti kalau Karmila bersikap seperti itu karena tengah ada pertentangan batin di dalamnya. Dan Arya pun tahu kalau tidak bertindak agak kasar, tidak mungkin dia dapat menyadarkan gadis berpakaian jingga ini. Kini pandangannya dialihkan ke depan. Tidak kusangka kalau kau ternyata gadis yang lemah, Karmila. Lemah dan cengeng, tandas Arya tegas. Kata-katanya lebih ditekankan pada kalimat terakhir. Pemuda berambut keperakan ini terpaksa bersikap begitu walaupun sebenarnya ada rasa tidak tega di hatinya. Diam-diam Dewa Arak bersorak dalam hati begitu melihat ada perubahan pada wajah Karmila. Jelas kalau kata-kata yang diucapkannya mengenai sasaran. Sekilas, Arya melihat sepasang mata gadis itu memancarkan sinar berapi. Tapi hal itu hanya berlangsung sesaat saja. Tak lama kemudian pandangan gadis itu sudah kembali seperti semula. Dingin, dan menatap kosong pada satu titik. Tapi Dewa Arak tidak putus asa. Tadi telah dilihatnya sendiri bukti keberhasilan usahanya. Hanya saja ucapan itu masih belum terlalu tegas untuk menyadarkan Karmila dari ketermenungannya. Kalau saja ayahmu melihat sikapmu ini, aku yakin beliau akan kecewa. Aku sendiri kecewa? Sungguh tidak kusangka. Kalau orang yang begitu gagah perkasa seperti ayahmu mempunyai seorang anak yang berjiwa lembek dan cengeng, ucap Arya lagi. Pandangannya tetap menatap lurus ke depan. Seolah-olah pemuda ini hanya berbicara pada dirinya sendiri. Tapi tanpa sepengetahuan Karmila, sudut mata Dewa Arak melirik ke arahnya, memperhatikan setiap perubahan wajah gadis berpakaian jingga di sebelahnya. Gembira hati Arya begitu melihat perubahan pada wajah Karmila yang semakin kentara. Sepasang mata indah itu mulai melirik dengan pandangan berapi-api.
Bahkan suara bergemeretak terdengar dari mulut gadis itu. Jelas kalau Carmilla tengah menahan amarah yang bergolak. Kedua tangannya pun terlihat mengepal keras, tegang penuh kekuatan. Dan inilah saat yang tepat bagi Arya untuk melancarkan siasat terakhir. Aku yakin, kalau saja ayahmu tahu kau akan bersikap cengeng seperti ini, dia tidak akan mau mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Ah, kasihan kau, Kalapati. Pengorbananmu sia-sia, keluh Arya dengan suara mendesah. Kepalanya tertunduk dalam-dalam ke tanah, seperti orang yang tengah menyesali sesuatu. Diam, hentikan. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dari mulut Carmilla. Dan seiring dengan terdengarnya teriakan itu, gadis berpakaian jingga itu bangkit berdiri. Wajahnya merah padam, sepasang matanya berkilat-kilat menyorotkan api kemarahan. Sementara kedua tangannya terkepal penuh kekuatan. Bahkan napasnya pun menderu keras. Heh, Arya pura-pura tidak mengerti. Dengan pandangan mata bodoh, ditatapnya wajah gadis berpakaian jingga itu lekat-lekat. Kenapa kau, Carmilla? Tidak usah berpura-pura, Dewa Arak, sergah Carmilla sengit. Jangan mentang-mentang telah menolongku, seenaknya saja kau menghinaku. Bangun dan hadapi aku, hahaha. Arya tertawa pelan, tapi tidak terdengar ada nada ejekan di dalamnya. Bagaimana mungkin kau bisa menghadapi orang lain, Carmilla? Menghadapi dirimu sendiri saja kau tidak mampu. Tidak usah mengejek, Dewa Arak. Kuakui, kau memang berkepandaian tinggi. Tapi pantang bagiku diejek orang lain, tandas Carmilla tegas. Duduklah dulu, Carmilla, tenangkan pikiranmu. Nanti akan kujelaskan mengapa aku bersikap yang berlawanan dengan hati nuraniku sendiri, ucap Arya bernada membujuk. Carmilla terdiam sejenak. Kemarahan yang menyesakkan dadanya terpaksa ditahan. Meskipun ucapan Dewa Arak tadi menyakitkan, tapi gadis ini menyadari kebenaran ucapan pemuda itu. Carmilla menarik napas dalam-dalam dan mengembuskannya kuat-kuat. Barangkali saja dengan berbuat begitu, kemarahan yang bergolak di dadanya dapat berkurang. Dan memang, ternyata amarahnya kini berkurang banyak, tidak berkobar-kobar seperti sebelumnya. Sekarang coba kau kemukakan alasanmu, Dewa Arak, desak Carmilla seraya menghempaskan tubuh di tempat duduknya semula. Sepasang bola matanya menatap tajam wajah tampan di depannya. Dan seketika itu juga, hati Carmilla tercekat. Baru kali ini dia melihat wajah Dewa Arak dengan jelas. Selama ini, Carmilla memang tidak sempat memperhatikan wajah pemuda berambut putih keperakan itu. Seluruh pikirannya tertuju pada ayahnya. Kini setelah menatap jelas wajah Arya, ada perasaan aneh yang menjalar di hatinya. Wajah pemuda itu begitu tampan dan gagah. Raut wajah seorang pemuda yang telah matang oleh tempahan pengalaman hidup. Rambutnya yang berwarna putih keperakan itu semakin menambah kematangan sikapnya. Dan hal ini baru sekarang disadarinya. Arya menghela napas panjang sebelum menjawab pertanyaan Carmilla. Sikapmu lah yang membuatku terpaksa mengeluarkan kata-kata keras, Carmilla, ucap Dewa Arak, pelan suaranya. Maksudmu, tanya Carmilla tak mengerti. Sementara sepasang matanya tetap merayapi wajah tampan di hadapannya. Sikap pemuda itu dalam mengucapkan setiap kata-katanya terlihat begitu jantan. Selama 2 hari ini kau hanya termenung saja. Bahkan sewaktu kita melakukan perjalanan pun, pikiranmu terus menerawang. Ketika berkali-kali kuajak bicara, kau hanya menjawab sekali-sekali saja. Bahkan kadang-kadang tidak sama sekali. Kau terlalu hanyut dalam lamunan dan kesedihanmu, Carmilla. Arya menghentikan ucapannya sebentar. Ditatapnya wajah gadis berpakaian jingga itu lekat-lekat untuk melihat reaksinya. Sekilas dilihatnya Carmilla mengerutkan alisnya yang berbentuk indah. Kemudian, teruskan, Dewa Arak, pinta gadis itu. Berkali-kali ku coba dengan lemah lembut untuk menyadarkanmu, tapi kau tetap saja tidak bereaksi. Jangankan mendengar, ku panggil-panggil pun kau tidak menyahut, sambung Arya lagi. Lalu, selah Carmilla, aku tahu, melalui jalan halus, tidak mungkin akan berhasil. Jadi, terpaksa ku pakai jalan kasar. Aku tahu, jalan termudah untuk menyadarkan orang yang dilanda persoalan sepertimu adalah dengan membangkitkan amarahnya. Tapi kalau perbuatanku menyinggung perasaanmu, aku mohon maaf, jelas pemuda berambut putih keperakan itu. Carmilla mengangguk-anggukkan kepalanya. Kini telah dimengertinya mengapa Arya mengucapkan kata-kata kasar padanya. Dan seketika itu juga, kemarahannya lenyap. Bahkan diam-diam, telah berdesir perasaan lain dalam hati Carmilla pada pemuda berambut putih keperakan itu. Jadi, apakah kita tidak boleh bersedih kalau kehilangan orang yang sangat kita cintai, Dewa Arak? Tanya Carmilla tiba-tiba. Tentu saja boleh,
Carmilla, jawab Arya sambil tersenyum. Tapi, tentu saja tidak boleh sampai menyiksa diri. Kau paham kata-kataku, Carmilla? Carmilla mengangguk-anggukkan kepalanya pertanda mengerti. Sekarang aku ingin bertanya padamu. Sebenarnya persoalan apakah yang menyebabkan kau dan ayahmu bentrok dengan para penyerbu itu? Tanya Arya tanpa membuang-buang waktu lagi. Sudah terlalu lama pertanyaan ini disimpannya dalam hati. Aku sendiri tidak tahu secara pasti, Arya. Kalau masalah-masalah yang dulu sih, ayah pernah menceritakannya. Tapi, sepertinya, orang-orang dari perguruan pedang ular mempersoalkan masalah baru. Mereka menuntut kematian 2 orang murid perguruan itu yang katanya dibunuh ayah. Padahal aku tahu pasti kalau ayah sama sekali tidak membunuh mereka. Setelah berkata demikian, Carmilla pun menceritakan kejadian beberapa hari yang lalu. Sewaktu Waji, Jalasa dan Rupangki tiba di tempat Kalapati menyepi. Begitulah ceritanya, Dewa Arak, ucap Carmilla menutup ceritanya. Sedangkan Arya mengerutkan alisnya begitu gadis berpakaian jingga itu menyelesaikan ceritanya. Aneh, ucap Arya. Kalau melihat kemarahan kedua orang kakek itu, jelas mereka yakin kalau pembunuh 2 orang muridnya adalah ayahmu. Tapi, kau sendiri yakin kalau ayahmu sama sekali tidak membunuh mereka? Aneh, aku yakin ayahku tidak membunuh 2 orang murid perguruan pedang ular itu. Orang yang menghina diriku dan ayah adalah pemuda berbadan lebar itu. Rasanya tak mungkin kalau ayah membunuh 2 orang yang sama sekali tidak berbuat kesalahan, sementara orang yang menghina itu dibiarkan hidup. Carmilla meminta pendapat pada Arya dengan nada berapi-api. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Bisa diterima alasan yang dikemukakan gadis berpakaian jingga itu. Jadi, kunci jawaban pertanyaan itu ada pada pemuda yang berbadan lebar, desa pemuda berambut putih keperakan itu pelan. Kau benar, Dewa Arak, sergah Carmilla tiba-tiba. Ah, mengapa aku sampai tidak berpikir ke sana? Kau terlalu sibuk memikirkan ayahmu, Carmilla, sahut Arya setengah mencela sambil tertawa. Carmilla hanya bisa meringis. Disadarinya kebenaran ucapan Dewa Arak itu. Mungkin kau benar, Dewa Arak, hanya itu yang bisa diucapkan gadis berpakaian jingga itu. Bisa kau ceritakan padaku tentang ayahmu, Carmilla? Tanya Dewa Arak tiba-tiba. Barangkali saja dari situ bisa ku ketahui latar belakang semua keruwetan ini. Carmilla tercenung sejenak. Sepertinya gadis ini berat untuk menceritakannya. Apakah hal ini penting sekali, Dewa Arak? Mana ku tahu, Carmilla, tapi seperti yang telah kukatakan tadi, barangkali saja masalah ini ada hubungannya dengan masa lalu ayahmu. Baiklah, Dewa Arak, sahut Carmilla mengalah. Puluhan tahun yang lalu, ayahku adalah seorang datuk kaum sesat yang amat ditakuti. Telah puluhan, bahkan mungkin ratusan kali, ayah bertanding tanpa pernah kalah. Ayah adalah orang yang gila mengadu ilmu. Setelah tidak ada lagi orang yang berani menerima tantangannya, dia pun mendatangi perguruan-perguruan silat besar, ditantang ketuanya bertanding. Carmilla menghentikan ucapannya sebentar untuk mengambil napas, seraya menunggu, barangkali saja Dewa Arak hendak memberi tanggapan atas ceritanya. Tapi ternyata tidak. Pemuda berambut putih keperakan itu tenang saja mendengarkan ceritanya. Di antara ketua-ketua perguruan yang ditantang ayah, termasuk Gambala, ketua perguruan pedang ular, dan juga ketua perguruan golok maut yang bergelar si golok emas. Keduanya dikalahkan oleh ayah. Tapi bertahun-tahun setelah itu, ibuku meninggal dunia. Ayah merasa terpukul sekali. Akhirnya, beliau memutuskan untuk mundur dari dunia persilatan. Dan sebelum ayah melaksanakan sumpahnya, terlebih dulu meminta maaf pada ketua-ketua perguruan yang telah dikalahkannya. Kedatangan ayah sekaligus memberitahu sumpahnya yang hendak mengundurkan diri dari dunia persilatan. Lagi-lagi Carmilla menghentikan ceritanya. Dahinya nampak berkernyit. Rupanya gadis ini tengah mencari kata-kata yang tepat untuk melanjutkan ceritanya. Di samping itu, semua pikirannya dikerahkan untuk mengingat-ingat cerita ayahnya. Gambala menerima permintaan maaf ayah. Apalagi kedatangan ayah tepat saat perguruan pedang ular tengah dikacaukan oleh tokoh sesat yang berjuluk setan kepala besi. Saat itu kebetulan Gumarang tidak berada di sana, sehingga kalau saja ayah tidak datang, Gambala pasti sudah tewas. Begitulah cerita masa lalu ayah, Dewa Arak, ucap Carmilla menutup ceritanya. Dewa Arak mengangguk-anggukkan kepalanya. Dari cerita gadis berpakaian jingga itu, rasanya tidak mungkin kalau orang-orang perguruan pedang ular menyerbu Kalapati karena masalah lalu. Lagi pula, masalah itu telah lama berlalu, sudah belasan tahun. Lalu, sekarang apa yang akan kau lakukan?
Dewa Arak? Tanya Carmilla tiba-tiba. Memenuhi janjiku pada ayahmu, Carmilla, sahut Arya. Mantap nada suaranya. Apa itu, Dewa Arak? Tanya gadis berpakaian jingga itu meskipun sebenarnya telah didengarnya sendiri ucapan pemuda itu. Melindungimu dengan taruhan nyawaku, Carmilla. Belum sempat Carmilla menjawab, tiba-tiba Dewa Arak memberi isyarat pada Carmilla agar diam. Ada banyak langkah kaki menuju ke sini, Carmilla, bisik Arya memberitahu. Mudah-mudahan saja hanya orang-orang yang sekadar lewat. Carmilla terpaksa membatalkan ucapan yang akan dikeluarkannya. Dia pun diam menanti seperti halnya Dewa Arak. Semakin lama derap langkah kaki itu terdengar semakin jelas. Tak lama kemudian muncullah para pemilik langkah kaki itu. Seketika itu juga, Arya dan Carmilla bergerak bangkit dari duduknya. Di hadapan Carmilla dan Dewa Arak kini telah berdiri belasan sosok tubuh. Dan sosok yang berdiri paling depan membuat kedua muda-mudi itu terkejut. Orang yang berdiri paling depan adalah Gambala, ketua perguruan pedang ular. Menilik dari wajah mereka, Dewa Arak dan Carmilla sudah bisa menduga kalau belasan orang ini datang tidak dengan maksud baik. Dan dugaan kedua orang itu beralasan. Gambala mendengus. Secercah senyum sinis tersungging di bibirnya. Sungguh tak kusangka kalau tokoh yang menggemparkan dunia persilatan dengan julukan Dewa Arak adalah pemuda mata keranjang yang langsung lupa daratan begitu melihat dahi licin. Merah wajah Dewa Arak mendengar ucapan keras bernada kasar itu. Seketika itu juga rasa marah menggayuti hatinya. Tapi, pemuda berambut putih keperakan ini segera menekan amarahnya. Hahaha, kau benar, Gambala, sambut seorang berwajah gagah yang bersenjatakan sepasang tombak pendek. Diam-diam orang ini merasa iri pada Arya yang bisa begitu dekat dengan seorang gadis semolek Carmilla. Menilik dari potongannya, dia adalah seorang tokoh persilatan golongan putih. Kalau tidak ada apa-apa, mana mungkin Dewa Arak berani mempertaruhkan nyawa untuk menolong perempuan liar ini. Setidak-tidaknya, mereka sudah, Terdengar suara gemeletuk dari mulut Dewa Arak mendengar ucapan bernada kotor itu. Tanpa sadar, kedua tangannya dikepalkan. Ada suara berkerotokan keras begitu jari jemari Arya mengepal. Dewa Arak memang marah bukan main. Penghinaan orang yang bersenjatakan sepasang tombak pendek itu telah melewati batas. Kalau Dewa Arak saja marah, apalagi Carmilla. Wajah gadis berpakaian jingga ini merah padam karena rasa malu dan terhina. Jari telunjuknya yang runcing, indah, dan halus, ditudingkan ke arah laki-laki gagah yang tadi mengeluarkan hinaan itu. Memburu Putri Datuk, Jilid 7. Manusia berpikiran kotor, mulutmu yang menjijikkan itu memang harus dihajar, sergah Carmilla. Setelah berkata demikian, Carmilla melompat menerjang. Tangannya menamparkan deras ke arah mulut laki-laki gagah bersenjatakan sepasang tombak pendek. Wut! Deru angin cukup deras mengawali tibanya tamparan Carmilla. Tapi lawan yang diserang gadis berpakaian jingga ini ternyata memiliki kepandaian cukup tinggi. Sungguh pun dengan agak tergesa-gesa, tubuhnya ditarik ke belakang sehingga serangan itu lewat setengah jengkal di depan wajahnya. Pada saat yang bersamaan, tombak di tangan kanannya ditusukkan ke leher Carmilla. Wukek! Carmilla memekik kaget. Buru-buru kakinya dilangkahkan ke belakang seraya mendoyongkan tubuhnya. Serangan tombak itu tidak mengenai sasaran, setengah jengkal di depan lehernya. Tapi baru saja mengelak, belasan orang yang menilik dari sikap dan pakaian mereka adalah tokoh-tokoh persilatan aliran putih, telah meluruk menerjang Carmilla. Dan sekali menyerang, mereka semua telah menggunakan senjata. Seketika itu juga, hujan senjata berhamburan ke berbagai bagian tubuh gadis berpakaian jingga itu. Teringat kalau gadis di hadapan mereka adalah Putri Kalapati, tokoh-tokoh golongan putih itu tidak ragu-ragu melakukan pengeroyokan. Tentu saja Carmilla jadi kerepotan menghadapi serangan yang begitu gencar itu. Apalagi lawan putri bekas datuk sesat ini bukanlah tokoh-tokoh rendahan. Masing-masing memiliki kepandaian cukup tinggi. Tak heran kalau gadis berpakaian jingga ini jadi terpontang-panting mengelak setiap serbuan lawan-lawannya. Melihat hal ini, Dewa Arak mengerutkan alisnya. Segera, pemuda berambut putih keperakan ini maju membantu Carmilla. Tapi baru saja beberapa tindak melangkah, tahu-tahu berkelebat sesosok bayangan kuning. Dan sesaat kemudian, di hadapan Arya telah berdiri Gambala. Sebatang pedang telanjang telah tergenggam di tangan kanannya. Tidak kusangka kalau kau bisa tersesat seperti ini, Dewa Arak. Tapi sebelum kau semakin jauh tersesat, terpaksa aku harus menyingkirkanmu, tandas ketua perguruan pedang ular itu. Menyingkirlah, Kek. Dan biarkan gadis yang tidak berdosa itu pergi,
ucap Dewa Arak tenang. Hahaha, Gambala tertawa bergelak. Kakek bermata sayu ini menatap Arya dengan sorot mata penuh ejekan. Senyum sinis pun tersungging di bibirnya. Tidak berdosa katamu, Dewa Arak. Dasar pemuda mata keranjang, pikiranmu sudah tidak waras lagi rupanya. Kau benar-benar sudah terpikat oleh kemolekan wanita iblis itu. Mulutmu terlalu kotor, kek, sambut Dewa Arak sambil mengangkat alisnya. Makian Gambala telah membuat kemarahan Arya bergolak. Tapi meskipun begitu, pemuda berambut putih keperakan ini mencoba menahannya. Aku hanya memperingatkanmu, Dewa Arak, tandas Gambala. Aku tidak ingin nama besarmu rusak karena pembelaanmu yang terlalu berlebihan pada wanita jalang itu. Kau tahu, Dewa Arak, sikapmu akan menimbulkan kesulitan bagi dirimu sendiri. Sekarang, hampir seluruh orang persilatan golongan putih tengah memburu wanita itu. Dan kalau kau masih bersikeras melindunginya, kau akan berhadapan dengan mereka. Demi membela kebenaran, aku tidak akan gentar menghadapi apapun juga. Perlu kau ketahui, Kek, wanita itu bukanlah wanita jalang seperti yang kau tuduhkan, tandas Dewa Arak tegas. Ah, susah bicara denganmu, Dewa Arak. Kau sudah terjerat oleh kemolekan wajah dan kemontokan tubuh gadis itu. Sekarang kau kuberi peringatan terakhir. Kau tinggalkan gadis ini atau kau terpaksa berhadapan denganku. Aku tidak memilih keduanya. Yang kupilih adalah menyelamatkan gadis itu, tegas pemuda berambut putih keperakan itu lagi. Kalau begitu kau harus berhadapan denganku, Dewa Arak. Setelah berkata demikian, Gambala menerjang Dewa Arak. Pedang lentur di tangannya bergetar dan menyambar ke arah dada Dewa Arak sambil mengeluarkan suara mengaung. Menghadapi serangan Gambala, Dewa Arak tidak berani mengelak tanpa menggeser kaki. Pedang lawan yang lentur itu menyulitkan pemuda berambut putih keperakan untuk memastikan arah tujuan serangan. Maka, segera Arya melangkahkan kakinya ke kanan, seraya menyondongkan tubuh sehingga tusukan pedang lewat setengah jengkal di samping kiri pinggangnya. Pada saat yang bersamaan, tangan pemuda itu berkelebat cepat, mengambil guci arak yang tersampir di punggungnya. Kemudian gucinya diangkat ke atas kepala dan dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar begitu arak itu melewati kerongkongan Dewa Arak. Sesaat kemudian ada hawa hangat yang menyebar dari perutnya, dan terus merayap naik ke atas kepala. Baru saja Dewa Arak menurunkan gucinya, serangan susulan dari Gambala meluncur tiba. Pedang lenturnya bergetar aneh, kemudian dibabatkan mendatar ke arah leher Arya. Wong, tapi dengan jurus 8 langkah belalang, tidak sulit bagi Dewa Arak untuk mengelak. Dengan langkah terhuyung-huyung seperti akan jatuh, Dewa Arak berkelebat. Sesaat kemudian, tubuh pemuda berpakaian ungu itu sudah lenyap dari situ. Dan tahu-tahu telah berada di samping lawannya. Gambala tidak kaget lagi. Beberapa hari yang lalu, dia sudah pernah bertempur dengan Dewa Arak. Maka, kakek bermata sayu ini tidak menjadi heran begitu lawannya tahu-tahu lenyap dari hadapannya. Telah diketahuinya kalau Dewa Arak tidak berada di belakang, tentu berada di sampingnya. Sesaat kemudian terjadilah pertarungan sengit. Gambala mempergunakan jurus-jurus pedang ularnya yang aneh, dan Dewa Arak yang memainkan ilmu belalang sakti. Sebenarnya, kalau saja Dewa Arak mau mengeluarkan seluruh kemampuannya, dan juga perhatiannya tidak terpecah pada Carmilla, tidak terlalu sulit bagi Arya untuk mengalahkan lawan. Dewa Arak unggul dalam segala-galanya dibanding Gambala, baik dalam ilmu meringankan tubuh, maupun dalam hal tenaga dalam. Berkali-kali sepasang mata Dewa Arak dialihkan ke arah Carmilla yang tengah menghadapi belasan lawan. Nampak jelas kalau gadis berpakaian jingga itu terdesak. Tapi, pemuda berambut putih keperakan ini membiarkan saja. Sementara itu, Carmilla mengamuk dahsyat. Gadis berpakaian jingga ini segera mencabut pedangnya ketika melihat belasan orang mulai mengeroyoknya. Pedangnya berkelebat cepat melakukan tangkisan-tangkisan. Tapi, sesekali sempat juga Putri Kalapati itu balas menyerang. Carmilla berusaha menyelamatkan selembar nyawanya dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Tapi karena jumlah lawan terlalu banyak, tetap saja gadis ini kewalahan, dan bahkan terdesak. Gulungan pedangnya yang semula lebar, perlahan-lahan kian mengecil. Bahkan serangan-serangan balasannya pun semakin jarang. Carmilla lebih sering menangkis dan mengelak daripada melancarkan serangan. Hujan serangan lawan tidak memberinya kesempatan untuk balas menyerang. Hiat! Laki-laki gagah bersenjatakan sepasang tombak pendek menusukkan ujung senjata di tangan kanannya ke arah dada Carmilla. Padahal saat itu, gadis berpakaian jingga itu baru saja berhasil mengelak serangan salah seorang lawannya.
Maka, tidak ada jalan lain bagi Carmilla, kecuali menangkis serangan itu. Segera saja pedangnya digerakkan menangkis. Dan, wut, terang, suara berdentang keras terdengar begitu kedua senjata itu beradu. Bunga-bunga api memercik tinggi ke udara. Laki-laki gagah bersenjatakan sepasang tombak pendek memekik pelan. Tangan kanannya bergetar hebat sehingga hampir saja genggaman tombaknya terlepas. Diakuinya kalau tenaga dalam miliknya masih kalah bila dibandingkan tenaga dalam Carmilla. Bagi Carmilla pun, benturan antara kedua senjata itu bukannya tidak berakibat sama sekali. Posisinya yang sangat tidak menguntungkan pada saat menangkis, membuat tubuhnya terhuyung-huyung ke belakang. Tepat pada saat itu, salah seorang pengeroyoknya melancarkan tendangan cepat ke arah perut. Wut, bukek, hu. Carmilla mengeluh tertahan. Telak dan keras sekali tendangan itu mengenai perutnya. Seketika itu juga, tubuh gadis berpakaian jingga itu terjengkang ke belakang. Rasa mual dan mules pun melanda perutnya. Belum lagi Carmilla berbuat sesuatu, sergapan-sergapan dari pengeroyok lainnya datang bertubi-tubi. Ah, Carmilla menjerit tertahan. Gadis berpakaian jingga ini menyadari kalau kali ini tidak mungkin lagi baginya mengelak. Maka dia hanya memejamkan kedua matanya, menanti datangnya maut. Di saat kritis bagi keselamatan Putri Kalapati itu, Dewa Arak yang memang sejak tadi tak lepas-lepasnya mengawasi Carmilla, melesat cepat ke arah gadis itu. Gambala tentu saja mengetahui maksud pemuda berambut putih keperakan itu. Buru-buru dia memotong arus lompatan Dewa Arak. Bersamaan dengan itu, pedang lentur di tangannya ditebaskan ke arah leher Arya. Luar biasa, Dewa Arak yang melihat Gambala berusaha menghalanginya, hanya menggeliatkan tubuhnya seraya tetap meneruskan gerakannya menuju ke arah Carmilla. Wus, hati Gambala tercekat kaget. Sungguh tak disangkanya kalau lawan mampu berbuat seperti itu. Saking takjubnya, sepasang kelopak mata ketua perguruan pedang ular ini terbelalak lebar. Tentu saja bagi Dewa Arak, gerakan itu bukan merupakan sesuatu yang aneh. Berkat ilmu belalang sakti-nya, tidak sulit bagi Arya untuk melakukan gerakan-gerakan sulit dalam posisi apapun. Cepat bukan main gerakan Dewa Arak. Belum lagi senjata para pengeroyok itu mengenai Carmilla, tahu-tahu tubuh pemuda itu sudah berada di atas kepala gadis berpakaian jingga itu. Dan sekali tangan Dewa Arak dikibaskan, para pengeroyok Carmilla bertebaran ke belakang laksana diterjang angin topan. Terdengar pekikan-pekikan tertahan mengiringi tubuh-tubuh yang berpentalan itu. Hup, ringan tanpa suara Dewa Arak mendaratkan kedua kakinya tepat di depan Carmilla. Dan secepat kedua kakinya menjejak tanah, secepat itu pula kepalanya ditolehkan ke arah gadis berpakaian jingga itu. Kau tidak apa-apa, Carmilla, tanya Dewa Arak seraya merayapi sekujur tubuh Putri Kalapati itu. Dan hatinya lega ketika melihat tidak ada luka berarti yang diderita gadis itu. Carmilla menggelengkan kepalanya sambil tersenyum manis. Terima kasih atas pertolonganmu, Dewa Arak. Ah, aku hanya merepotkan dirimu saja. Awas di belakangmu, Dewa Arak, seru Carmilla keras. Tanpa diperingatkan pun, sebenarnya pemuda berambut putih keperakan itu mengetahui adanya angin serangan yang menuju ke arahnya. Segera kepalanya ditolehkan. Dilihatnya laki-laki gagah bersenjatakan sepasang tombak pendek tengah menusukkan kedua tombaknya bertubi-tubi ke arah tengkuk dan pinggangnya. Memburu Putri Datuk, Jilid 8. Begitu mengetahui siapa yang telah membokongnya, Dewa Arak jadi geram. Orang inilah yang tadi telah mengucapkan kata-kata kotor padanya. Kini terbuka kesempatan baginya untuk memberi pelajaran pada laki-laki bersenjatakan sepasang tombak pendek ini. Tapi hal ini Dewa Arak lakukan bukan karena menuruti kemarahan hatinya, melainkan untuk memberi pelajaran agar orang ini tidak sembarangan lagi mengucapkan kata-kata kotor. Setelah mengambil keputusan itu, Dewa Arak sengaja membiarkan saja serangan tombak itu meluncur ke arahnya. Begitu mendekat, segera dikerahkan tenaga dalam yang dimilikinya. Tak, terdengar suara keras ketika ujung mata tombak itu mengenai sasaran. Tapi akibatnya, tombak itu sendiri yang membalik. Laki-laki gagah bersenjatakan tombak pendek itu memekik tertahan. Kedua tangannya terasa lumpuh, dan sebelum dia sempat berbuat sesuatu, tangan kanan Dewa Arak telah berkelebat menamparkan pipinya. Plak, telak dan keras sekali telapak tangan Dewa Arak mendarat di pipi laki-laki gagah itu. Seketika itu juga, di pipi orang itu tertera tanda merah bergambar telapak tangan. Bahkan dari sudut-sudut bibirnya menetes darah segar. Masih untung baginya, Dewa Arak hanya mengerahkan sebagian kecil tenaga dalam yang dimilikinya. Kalau tidak,
Tentu saat ini laki-laki bersenjata sepasang tombak pendek itu sudah tewas dengan leher patah. Gambala menggeram melihat Carmilla berhasil diselamatkan Dewa Arak. Sambil mengeluarkan pekikan nyaring, kakek bermata sayu ini melesat cepat mendekati Dewa Arak. "Kau jangan kemana-mana, Carmilla," ucap Dewa Arak kepada gadis berpakaian jingga itu. "Diamlah di tempatmu." Carmilla menganggukkan kepala pertanda mengerti. Tapi Dewa Arak tidak melihat anggukannya karena saat itu serangan dari Gambala telah tiba. Segera, sambaran pedang lentur itu dielakkan dengan melangkahkan kakinya ke samping. Pada saat yang bersamaan, Arya membalas dengan serangan tak kalah dahsyat. Karena Carmilla berada di belakang Dewa Arak, belasan pengeroyoknya tidak bisa lagi mencecar gadis itu. Maka kini mereka berbondong-bondong berusaha memecahkan pertahanan Dewa Arak. Tapi, meskipun menghadapi keroyokan belasan lawan, Dewa Arak sama sekali tidak tampak terdesak. Dengan jurus 8 langkah belalang, tidak sulit baginya untuk mengelakkan semua serangan. Sebaliknya, setiap pemuda berbaju ungu itu balas menyerang, sudah dapat dipastikan akan ada yang bertumbangan. Meskipun begitu, tidak ada satupun di antara mereka yang tewas. Gambala menggertakkan gigi, sudah belasan jurus berlalu, tapi dia belum juga mampu mendesak lawannya. Padahal, kakek bermata sayu ini telah dibantu oleh belasan tokoh persilatan aliran putih. Tapi tetap juga tidak bisa menguasai keadaan. Bahkan perlahan namun pasti, pihaknya yang mulai terdesak. Apalagi setelah satu persatu tokoh-tokoh persilatan yang membantunya berguguran di tanah. Tak lama kemudian, yang tinggal hanyalah Gambala seorang. Tapi meskipun begitu, ketua perguruan pedang ular ini tidak putus asa. Tetap saja kakek ini melakukan perlawanan sengit. "Jangan khawatir, Gambala, aku datang membantu." Terdengar sebuah seruan keras. Dan seiring dengan lenyapnya seruan itu, berkelebat sesosok bayangan coklat yang kemudian langsung memasuki kancah pertempuran. Sing! Begitu tiba, orang yang baru datang ini langsung melancarkan serangannya. Seleret sinar keemasan melesat cepat ke leher Dewa Arak. Dari kilauan sinar keemasan yang mengiringi tibanya serangan pendatang itu, baik Dewa Arak maupun Gambala mengetahui kalau si penyerang itu adalah si Golok Emas, ketua perguruan Golok Maut. Dewa Arak yang telah mengetahui kelihayan si Golok Emas, buru-buru mengelakkan serangan itu. "Terima kasih, Golok Emas," ucap Gambala. "Untung kau cepat datang. Mari kita gempur pendekar murtad ini bersama-sama." Untuk kedua kalinya, Dewa Arak harus bertarung menghadapi dua orang ketua perguruan yang sakti ini. Kini, Arya harus menguras seluruh kemampuannya bila ingin selamat. Gambala dan si Golok Emas yang telah mengetahui kelihayan Dewa Arak, tanpa ragu-ragu lagi segera menguras segenap kemampuan mereka. Dengan adanya bantuan si Golok Emas, Gambala bisa memusatkan perhatiannya pada permainan jurus-jurus pedang ularnya. Kini pertarungan ketiga tokoh itu berlangsung lebih imbang. Pertarungan antara kedua belah pihak ini berlangsung cepat, sehingga tak terasa 50 jurus telah berlalu. Dan sampai sejauh ini, belum nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Pertarungan masih berlangsung seimbang. Diam-diam dalam hati Gambala dan si Golok Emas kagum luar biasa pada kelihayan Dewa Arak. Sungguh sama sekali tidak mereka sangka kalau orang semuda Dewa Arak bisa memiliki kepandaian setinggi ini. Rasa-rasanya tingkat kepandaian pemuda berambut putih keperakan ini tidak kalah dengan Kalapati. Selagi pertarungan itu berlangsung seru, di tempat itu bermunculan kembali belasan tokoh persilatan golongan putih. Semula mereka hendak membantu mengeroyok Dewa Arak, tapi mereka segera mengurungkan niatnya begitu melihat pertarungan masih berjalan imbang. Kini belasan tokoh itu hanya menonton saja, itu pun dari kejauhan. Belasan tokoh golongan putih itu tidak berani mendekat lebih dari 5 tombak. Angin pukulan ketiga tokoh sakti yang tengah bertarung itu tidak dapat mereka tahan. Jadi, jangankan ikut menceburkan diri dalam pertarungan, mendekat pun harus mempertaruhkan nyawa. Sementara itu, pertarungan antara Dewa Arak menghadapi Gambala dan si Golok Emas berlangsung semakin sengit. Kini pertarungan mereka sudah menginjak jurus ke-100. Dan sampai sejauh itu, tetap belum terlihat siapa yang akan terdesak. Hahaha, mendadak saja terdengar tawa keras menggelegar yang didorong dengan pengerahan tenaga dalam. Gema tawa itu terpantul ke seluruh tempat itu. Kontan semua orang yang menonton pertarungan berpaling ke arah asal suara. Hanya yang sedang terlibat pertarungan saja yang tidak terganggu dengan suara tawa itu. Seiring dengan lenyapnya suara tawa itu, tahu-tahu di dekat arena pertarungan telah berdiri seorang laki-laki bertubuh tinggi besar dan berotot kekal. Seluruh otot-otot tangan,
dada, dan perutnya tampak jelas bertonjolan. Orang yang baru datang ini bertelanjang dada. Raut wajahnya yang kasar dan kepalanya yang botak membuat penampilan orang ini semakin angker. Celananya yang sebatas lutut terbuat dari kulit beruang salju. Setan kepala besi, desis beberapa orang tokoh persilatan yang rupanya mengenali orang ini. Laki-laki tinggi besar yang tak lain dari setan kepala besi, kembali tertawa bergelak. Tapi, sepasang matanya tak lepas memandang ke arah pertarungan, mengawasinya beberapa saat. Hahaha, Gambala, golok emas, lawan terlalu kuat bagi kalian. Biar aku yang menghadapinya. Setelah berkata demikian, laki-laki tinggi besar ini langsung menerjang Dewa Arak. Setan kepala besi adalah seorang yang amat cerdik. Setelah mengamati beberapa saat, diketahuinya kalau Dewa Arak benar-benar seorang tokoh yang tangguh bukan main. Bahkan rasa-rasanya tidak kalah dengan Kalapati. Maka kini diputuskannya untuk turun tangan membantu Gambala dan si golok emas menghadapi tokoh muda yang berkepandaian tinggi itu. Bahkan bukan hanya itu saja kelicikan setan kepala besi. Sewaktu menyerang pun, ditunggunya sampai Dewa Arak berada dalam keadaan terjepit. Begitu dilihatnya pemuda berambut putih keperakan itu sibuk menghadapi serangan dua orang lawannya, setan kepala besi melancarkan serangan. Hiya, sambil berteriak keras, setan kepala besi menerjang ke arah Dewa Arak. Kedua cakarnya melakukan sambaran bertubi-tubi ke arah kepala pemuda berambut putih keperakan itu. Dewa Arak terkejut bukan main. Saat serangan setan kepala besi tiba, dia baru saja menangkis serangan kedua lawannya. Dengan sebisa-bisanya, Arya berusaha menangkis. Plak, plak, plak. Suara benturan keras terdengar berkali-kali, disusul dengan terjengkangnya Dewa Arak ke belakang hingga terguling-guling di tanah. Kuda-kuda Arya memang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat itu. Tambahan lagi, sewaktu menangkis tadi, pemuda berambut putih keperakan ini belum sempat mengerahkan tenaga dalamnya secara penuh. Dewa Arak. Carmilla menjerit keras begitu melihat pemuda berambut putih keperakan itu terjengkang dan bergulingan di tanah. Cepat dia menghambur dan berdiri membelakangi Arya yang masih berusaha bangkit. Darah segar menetes dari sudut-sudut bibir Dewa Arak. Setan kepala besi tertawa bergelak. Tanpa memberi kesempatan lagi, tubuhnya melesat untuk menjatuhkan serangan maut pada lawannya. Tapi Carmilla tetap tidak bergeser dari tempatnya. Gadis berpakaian jingga ini malah melintangkan pedangnya di depan dada, bersiap-siap menentang setan kepala besi yang akan menjatuhkan tangan maut pada Dewa Arak yang sudah terluka. Hentikan pertempuran, terdengar suara cegahan keras penuh wibawa. Seketika itu juga, semua kepala menoleh ke arah asal suara itu, tak terkecuali setan kepala besi. Tokoh-tokoh persilatan yang berada di situ, semua mengerutkan alis melihat serombongan prajurit berkuda yang bersenjata lengkap bergerak mendekati mereka. Berkuda paling depan adalah seorang wanita berwajah cantik jelita berpakaian serba putih. Rambutnya yang panjang dibiarkan tergerai di bahu. Melati, desis Dewa Arak dalam hati begitu mengenali wanita berpakaian serba putih itu. Atas nama Prabu Nalada, Raja Kerajaan Bojong Gading, kuharap kalian menghentikan keributan dan segera meninggalkan tempat ini, tandas Melati. Suaranya tegas penuh wibawa. Tokoh-tokoh persilatan yang berada di situ saling berpandangan sejenak, kemudian serentak mengalihkan pandangan ke arah pasukan berkuda yang ternyata adalah pasukan kerajaan Bojong Gading. Memang mereka tahu kalau daerah ini termasuk wilayah kekuasaan kerajaan Bojong Gading. Hahaha, setan kepala besi tertawa bergelak. Kalau aku tidak mau, berarti kau menentang perintah Gusti Prabu. Kau akan dianggap pemberontak, dan terpaksa aku akan menangkapmu, sahut Melati tegas. Setelah berkata demikian, gadis berpakaian serba putih ini segera melompat dari kudanya. Dan begitu melihat Melati turun, pasukan yang berada di belakangnya pun berlompatan menyusul. Jumlah rombongan ini tak kurang dari 30 orang. Hati semua orang yang berada di situ terkejut begitu melihat gerakan pasukan kerajaan itu. Rata-rata gerakan anggota pasukan itu ringan. Dan sepasang mata mereka pun mencorong tajam. Hal ini memang wajar. Mereka adalah pasukan khusus kerajaan Bojong Gading. Sadar kalau keadaan tidak menguntungkan, Gambala dan si golok emas tidak berani mencari penyakit. Sungguh pun mereka bukan warga kerajaan Bojong Gading, tapi mereka tahu kalau raja mereka mempunyai hubungan yang amat baik dengan Raja Bojong Gading. Maka tanpa berkata apa-apa, keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Melihat Gambala dan si golok emas beranjak pergi, puluhan tokoh persilatan golongan putih pun melangkah meninggalkan tempat itu.
Setan kepala besi menggeram begitu menyadari kalau tak ada gunanya dia berurusan dengan prajurit-prajurit kerajaan Bojong Gading. Maka, sambil mendengus kesal, tubuhnya pun berkelebat meninggalkan tempat itu. Sebagai seorang datuk persilatan, laki-laki tinggi besar ini mengetahui kalau gadis yang sepertinya adalah pemimpin rombongan pasukan berkuda ini berkepandaian amat tinggi. Sorot mata yang mencorong tajam dan bersinar kehijauan itu merupakan salah satu buktinya. Melati, panggil Dewa Arak pelan. Sepasang matanya memandang gadis berpakaian putih penuh kerinduan. Meskipun begitu, pemuda berambut putih keperakan itu diam-diam agak heran kalau bisa bertemu Melati di tempat ini. Tapi kerinduannya membuat Arya melupakan pertanyaan yang menggayuti benaknya itu. Melati sama sekali tidak menyahuti panggilan Dewa Arak. Sinar mata gadis berpakaian putih ini terlihat dingin ketika beradu pandang dengan Arya. Sepasang mata bening dan indah itu menatap tajam Dewa Arak dan Carmilla bergantian. Pandangannya pada gadis berpakaian jingga itu menyorot penuh kebencian. Gadis berpakaian putih itu tidak bisa menerima kenyataan kalau tunangannya berjalan berduaan dengan gadis secantik Carmilla. Melati, panggil Dewa Arak lagi seraya melangkah menghampiri. Carmilla hanya berdiri mematung memandangi semua itu dengan wajah pucat. Benak gadis berpakaian jingga ini bisa menduga adanya hubungan khusus antara Dewa Arak dengan gadis pemimpin pasukan kerajaan Bojong Gading itu. Dan seketika itu juga merayap rasa kenyerian yang amat sangat mendera hatinya. Carmilla perlahan-lahan menundukkan kepalanya. Seketika itu juga, ingatannya menerawang kembali pada ayahnya yang kini pasti sudah tiada. Tak terasa ada air bening yang bergulir di pipinya yang putih halus dan mulus itu. Baru saja berkurang kepedihan hatinya akibat pengorbanan ayahnya, kini dia harus menerima lagi kepedihan yang lain. Sementara itu, baru beberapa tindak Dewa Arak melangkah, mendadak Melati membalikkan tubuhnya. Dan secepat kilat, melompat ke punggung kudanya. Hup, gadis berpakaian putih itu lalu menghentakkan tali kekang kudanya. Secepat kilat, binatang tunggangan itu pun melesat meninggalkan tempat itu. Pasukan kerajaan Bojong Gading yang sejak tadi bersikap seolah-olah tak tahu apa-apa, segera bergerak melompat pula ke atas punggung kuda. Orang-orang gagah itu cepat menggebah kudanya menyusul Melati. Sebelum berlalu, tak lupa mereka memberikan penghormatan pada Dewa Arak. Dewa Arak hanya dapat memandangi rombongan berkuda yang semakin bergerak menjauh itu dengan wajah pucat. Sungguh sama sekali tidak disangkanya kalau pertemuan kembali dengan tunangannya akan terjadi seperti ini. Melati, ah Melati, desah Arya lirih. Semua ini karena salahku, Dewa Arak, sahut Carmilla dengan suara serak. Lebih baik aku pergi saja. Dewa Arak menoleh ke arah Carmilla. Ditatapnya wajah cantik jelita yang terlihat pucat itu lekat-lekat. Tidak, Carmilla, Melati hanya salah paham. Nanti pun semua masalah akan menjadi jelas, sahut Dewa Arak bernada menghibur. Kalau begitu, mari kita cari tempat untuk mengobati lukamu, ucap Carmilla mengalihkan percakapan. Dengan langkah lesu dan kepala tertunduk, Dewa Arak dan Carmilla meninggalkan tempat itu. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri-sendiri. Sementara matahari sudah condong ke barat. Dan hari pun perlahan mulai gelap ketika tubuh Arya dan Carmilla lenyap di kejauhan.